Ya, shalom para sahabat pelayanan. Ya, kita bertemu lagi. Ya, lama kita tidak bertemu di udara, khususnya di pelayanan media massa, ya seperti Facebook, YouTube. Ya, disebabkan ya kesibukan masing-masing. Jadi, yang pertama-tama sekali, ya saya ingin mengucapkan selamat Hari Deepavali ya kepada sahabat-sahabat semua yang berbangsa India dan beragama Hindu, khususnya di Malaysia ini, dan khususnya ya kawan-kawan ya yang menyambut hari Deepavali pada hari ini ya di Johor Bahru ini. Jadi saya ucapkan sekali lagi ya selamat hari Deepavali ya kepada kawan-kawan India yang beragama Hindu di Johor ini. Dan saya percaya ya walaupun kita dilanda dengan ya COVID-19 yang mengekang pergerakan kita, sehingga kan sebulan ini ya kita menutup rumah ibadah, dan saya percaya bukan rumah ibadah orang Kristen saja, bahkan rumah-rumah ibadah yang lain ya seperti kuil, toko dan masjid. Dan saya percaya ya ini adalah salah satu daripada yang arahan pihak pemerintah untuk kebaikan kita bersama. Ya, jadi saya sendiri 1 bulan ini ya kita menutup gereja. Ya, bulan 12 baru kita buka. Ya, jadi selama 4 minggu ini ya kita akan berpelayanan secara online lah, melalui WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram dan sebagainya. Ya. Jadi pada malam ini, pada pagi hari ini, ya saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena sekali lagi Tuhan memberi kesempatan kepada saya untuk mengungsikan ya kebaikannya buat daripada firman Tuhan yang saya akan kongsikan ini. Dan saya percaya ini merupakan adalah anugerah yang terbesar buat saya, kasih karunia daripada Tuhan yang untuk memberkati para sahabat Kristen khususnya. Ya, para sahabat yang berada di Tanah Semenanjung ini, bahkan di Johor, ya, di KL, bahkan di Sabah Sarawak, ya, yang akan menyaksikan video ini. Ya, jadi terima kasih diucapkan pada mereka yang ya followers yang menyokong selama ini pelayanan online yang seperti ini, karena ini sangat baik ya, membantu kehidupan rohani kita, berbagi kebaikan Tuhan lewat firman Tuhan. Jadi mari kita membaca Alkitab. Ya, siapa yang mengikuti saya pada saat ini, bahkan yang akan mengikuti nanti, di Matius 34 dan sampai 38. Kita akan baca bersama-sama. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi ini. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan seorang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, ini adalah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Jadi sebelum saya uraikan, mari kita berdoa bersama-sama untuk minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Tuhan Bapa Surgawi, pada pagi ini Tuhan, ya, kami berdoa di dalam nama Engkau, Tuhan Yesus Kristus, yang kami sembah, kami puji, kami muliakan pada pagi ini. Biarlah Engkau Allah yang memberkati, memberikan hikmat, akal budi kepada hamba-Mu ini Tuhan, memberikan kekuatan yang baru, dan memberikan rema yang baru, pernyataan-pernyataan yang baru, baik itu nubuatan dan baik itu perkara-perkara yang sedang berlaku, bahkan akan berlaku.
Karena hamba-Mu ini percaya Engkau Allah tempat hamba ini mengandalkan segala sesuatunya. Dan biarlah Engkau Allah yang memberkati pada pagi ini, supaya perkongsian firman Tuhan ini dapat disampaikan dengan sebaik mungkin kepada para anak-anak-Mu yang berada di luar sana, khususnya yang mereka yang akan mendengar firman ini, bahkan menonton video ini. Mereka semua diberkati. Tuhan beri hikmat, akal budi, pengetahuan yang luar biasa. Karena hamba-Mu ini tidak memiliki kekuatan, kuasa, kepandaian, kecerdikan. Tapi hamba-Mu ini hanya percaya kepada Engkau. Karena yang disampaikan oleh firman ini hanyalah Engkau sendiri. Dan biarlah firman ini disampaikan oleh kuasa-Mu sendiri Tuhan, supaya banyak orang diberkati di luar sana. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulia Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara. Pada pagi hari ini, kenapa saya mengupas firman Tuhan ini dan membicarakannya kepada kita semua? Karena ini menjadi persoalan di media massa. Setiap kali saya membuka Facebook, YouTube, menjadi persoalan. Bukan saja kepada orang-orang Kristen, bahkan menjadi persoalan kepada orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Kristen, bahkan tidak memahami Alkitab. Nah, apabila mereka membaca firman Tuhan ini dan mencopot ayat ini dan menguraikannya, dan menurut pandangan mereka, dan apabila kita cek kembali dan mendengar setiap hujah mereka ini, kelihatan dan kedengarannya jauh daripada kebenaran yang sepatutnya, yang seharusnya disampaikan sesuai dengan konteks Alkitab. Nah, hari ini saya akan meluruskan pandangan-pandangan di luar sana yang mengakibatkan teks dan isi Alkitab dan kebenaran firman Tuhan ini dibesongkan. Jadi sekali lagi saya katakan, firman Tuhan ini hanya dapat disingkap, diungkapkan oleh orang-orang Kristen, khususnya para hamba-hamba Tuhan, yang diurapi, dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Kalau mereka tidak diurapi dan dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, mereka tidak dapat menyampaikan sebaik mungkin, bahkan jauh daripada kebenaran. Nah, pada pagi yang baik ini, pagi yang penuh berkat, mujizat, kesembuhan, solusi demi solusi pada pagi ini, saya percaya Tuhan ada jawaban yang terbaik bagi mereka yang berada di luar sana sedang bertanya-tanyakan jawaban, mencari-cari jawaban. Jadi mari pada saat ini, karena tema kita pada pagi hari ini, tema yang biasa-biasa saja, ini merupakan satu tema yang bersifat apologetik, atau apologetika, di dalam bidang teologi Kristen. Ia merupakan satu pertanggungjawaban, yaitu menjawab setiap persoalan. Jadi benarkah Yesus penyebab porak-poranda kehidupan orang Kristen? Nah, ini tema dia, dan tema ini sebenarnya merupakan persoalan orang di luar sana yang saya jawab pada pagi ini. Benarkah Yesus penyebab porak-poranda kehidupan orang Kristen? Nah, sesuai dengan orang yang memahami di luar sana tentang isi ayat ini yang diartikan secara harfiah. Tapi sebenarnya ia tidak boleh diartikan secara harfiah, sebab ia merupakan kata simbolik. Kata simbolik. Ada makna di sebalik setiap ayat Alkitab ini yang harus disingkapkan, harus disampaikan dengan sebaik mungkin. Mari kita lihat di ayat yang pertama ini. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, ini yang diartikan oleh jiran-jiran sebelah kita. Oh, Yesus datang ke dalam dunia ini bukan membawa damai, membawa pedang. Pedang yang diartikan adalah peperangan. Benar. Kita juga mengertikan itu. Pedang itu adalah peperangan. Maksud dia pergaduhan, peperangan, sengketa, dan bermacam-macam lagi permasalahan. Itu arti daripada pedang ini. Mengakibatkan masalah. Tapi arti sebenarnya di keseluruhan ayat itu bukan mengartikan pedang itu saja.
maksud daripada pedang itu. Tapi mengertikannya seluruh ayat ini, apakah yang dikatakan oleh firman Tuhan ini sebenarnya? Benarkah Yesus ini membawa permasalahan, membawa peperangan apabila dia datang ke dalam dunia ini? Sehingga apa yang berlaku sekarang ini disebabkan oleh orang Kristen atau orang-orang percaya. Ya, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam negara, baik itu secara mendunia. Konflik agama, ya, konflik ekonomi dan apa saja disebabkan oleh orang Kristen. Oh, nanti dulu. Kita tidak boleh mengertikan ini secara harfiah. Kita harus mencari dia jawaban yang sebaik mungkin sesuai dengan teologi orang Kristen. Sebab ini adalah Alkitab orang Kristen, hanya orang Kristen saja yang mampu dan layak untuk mengertikannya. Jadi kalau kita bukan orang Kristen, kita tidak boleh membaca Alkitab ini dan mengertikan dengan sesuka hati dan pikiran kita sendiri. So, hanya orang Kristen saja, itu pun mereka yang diurapi oleh Roh Kudus. Dan mereka memang memiliki talenta untuk menggali kebenaran firman Tuhan ini. Jadi mari kita lihat firman Tuhan ini. Saya baca sekali lagi, saya ulang sekali lagi. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang, kata Yesus. Nah, ini merupakan nubuatan dan pernyataan Yesus kepada murid-murid dia. Karena mereka juga bertanya tentang perkara di hari zaman. Ini berkaitan tentang hari zaman. Dan Yesus menjelaskan kepada mereka, kedatanganku bukan membawa damai, bukan membawa kenyamanan, bukan membawa sesuatu yang lebih baik apa yang diharapkan oleh manusia. Walaupun ia datang dengan tujuan yang baik, dengan kasih, dengan cinta, dengan karyanya, penyelamatan dosa manusia, melepaskan manusia daripada genggaman dosa, dari genggaman kejahatan, daripada roh iblis. Kalau kita menyusuri seluruh kehidupan Yesus di dalam Alkitab ini, baik para penulis sejarah, Yesus ini bukanlah seorang yang jahat, yang boleh dianggap adalah pembawa permasalahan, perang, pergaduhan dan sebagainya dalam dunia ini. Apa yang dibayangkan, digambarkan oleh agama-agamawi yang lain. Sebab mereka membaca ayat ini dan mereka mengertikan pedang itu dengan jauhnya makna, dengan besarnya makna dia. Tapi mereka tidak mengerti keseluruhan ayat ini. Nah, kenapa Yesus memberitahu perkara ini kepada muridnya? Karena ini harus terjadi. Konflik agama harus terjadi. Konflik ekonomi dan sebagainya harus terjadi di muka bumi ini. Dan sebab itulah Yesus datang. Karena apa? Karena dia mau menyelesaikan setiap permasalahan itu dengan kuasa, otoritas yang dia ada. Baik itu dalam pemerintahan negara, baik itu dalam ekonomi, kemasyarakatan, keagamaan dan sebagainya. Itulah sebab Yesus itu dipanggil Raja Damai. Raja yang sempurna. Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja. Dan kalau kita menyusuri kehidupan Yesus, apa yang dianggap oleh orang lain, Yesus ini bawa pedang, Yesus ini kasar, muka dia bengis, dia seorang yang suka perang, suka bunuh orang dan sebagainya. Itu salah semuanya. Kalau kita melihat Alkitab Kristiani, tidak ada satupun ayat di sini Yesus terlibat dalam perang. Bahkan Yesus melarang orang berperang. Seperti mana semasa Yesus ditangkap bersama-sama dengan muridnya. Tilas akhir pelayanan dia. Salah satu daripada murid dia telah memotong telinga laskar-laskar yang disuruh oleh guru-guru Taurat untuk menangkap Yesus. Apa Yesus cakap kepada muridnya itu? Apa yang dia katakan kepada muridnya itu? Sesiapa yang menggunakan pedang, ia akan mati dengan pedang, kata Yesus. Dan apa yang dia lakukan? Dia ambil telinga laskar itu dan dia sambungkan kembali telinga itu, dan telinga itu melekat kembali, normal kembali, sembuh kembali. Coba kalau Yesus jahat di sini, dia memang bertujuan untuk berperang. Selalunya orang yang berperang ini, para nabi-nabi yang akan berperang, sebelum Yesus dan selepas Yesus, mereka tidak mau musuh dia menyentuh mereka, memenggal kepala mereka dan menangkap mereka,
Mereka usaha melarikan diri daripada pedang. Dan pada masa yang sama mereka berusaha untuk melawan, menumpaskan musuh dia. Apatah lagi nabi-nabi yang selepas Yesus. Mereka semua menang dalam perang, terkenal di dalam perang. Sampai agama mereka disifatkan agama perang, karena nabi mereka suka berperang dan sebagainya. Tapi Yesus tidak. Setiap kali Yesus keluar daripada rumah, jangan katakan pedang. Pisau dapur pun Yesus tak pernah bawa. Kalau kita membaca seluruh kebenaran Alkitab, firman Tuhan orang Kristen ini, Yesus hanya membawa selendang. Jadi bolehkah dikaitkan dengan ayat ini bahwa Yesus itu berperang? Yang Yesus katakan di sini ini adalah akhir zaman yang akan berlaku setelah dia datang. Setelah dia datang akan berlaku perkara seperti ini. Jadi mari kita imagine, masuk lebih dalam lagi. Yesus itu adalah musuh Satan, adalah musuh dosa dari segala dosa. Walaupun Yesus sudah menang di atas kayu salib, sudah menebus dosa manusia, dan sesiapa yang mengikuti dia akan selamat. Tapi bukan berarti dosa itu sudah berhenti di dalam dunia ini. Tidak. Dosa masih mengejar mereka yang tidak percaya kepada Yesus, yang menyangkal Yesus, yang menolak Yesus. Itu yang dikejar oleh dosa. Dan mereka inilah penyeleweng-penyeleweng kebenaran firman Tuhan. Dan mereka inilah penyeleweng kebenaran firman Tuhan. Sehingga ke hari ini Yesus diperdebatkan dan mengutip firman Tuhan ini bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah nabi biasa, orang biasa. Yesus itu utusan Tuhan untuk berperang dan sebagainya. Tuduhan-tuduhan kepada Yesus. Dan itulah sebab ayat ini dipesongkan. Kalau kita mengerti lebih dalam ayat ini, Yesus memberitahu kepada murid dia bahwa kedatangan dia akan mengakibatkan masalah. Bukan Yesus yang membawa masalah itu, yang melakukan masalah itu, tapi kedatangan Yesus akan mengakibatkan masalah. Itu maksud Yesus. Dan perkara itu sudah terjadi. Ya, dunia ini sudah ada perang 1, perang 2, perang agama, perang saudara dan sebagainya. Nah, muncullah ISIS. Ya, munculnya para fanatik-fanatik agama dan sebagainya. Munculnya mereka semua ini, penyangkal-penyangkal Yesus ini. Penyangkal kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga kali ini guru-guru palsu banyak di dunia ini. Dan mereka menafsir Alkitab ini sesuai dengan kepala otak mereka sendiri. Nah, saya percaya itu semua bisikan Satan, iblis yang berbicara dalam pemikiran mereka. Sehingga kan mereka memesongkan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, itu nih tentang ayat yang ke-34. 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh, ayat 26. Dan musuh mereka ialah orang-orang seisi rumahnya. Ini pun disalah tafsir juga oleh jiran sebelah kita. Oleh orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Dan mereka bukan orang Kristen. Ya, kalau orang Kristen yang salah tafsir, itu boleh diperbaiki. Tetapi kalau bukan orang Kristen yang salah tafsir, itu tak boleh diperbaiki. Dia tidak akan menerima kebenaran. Selain dia hanya mengajukan persoalan, pertanyaan, dan pandangan pendapatnya sendiri. Nah, kita harus sadari perkara ini. Mereka mengatakan Yesus itu menyebabkan masalah dalam keluarga orang Kristen. Kenapa harus ikut Yesus? Nah, jawaban saya pada hari ini. Kalau Yesus itu bukan pembawa damai, dan Yesus itu pembawa masalah atau porak-poranda dalam keluarga orang Kristen, Alkitab ini tidak akan bertahan selama 2000 tahun. Firman Tuhan ini tidak akan bertahan. Keluarga orang Kristen tidak akan bertahan. Agama Kristen tidak akan bertahan, bahkan berakhir. Tak perlu diancam, tak perlu diserang dengan tuduhan bermacam-macam. Kalau Tuhan tidak mau mengizinkan perkara itu, tidak akan bertahan.
Karena Tuhan juga tahu, seperti gereja yang ditubuhkan oleh hamba-hamba Tuhan yang tidak benar. Kalau Tuhan melihat, ya para penubuh-penubuh itu bukan daripada rencana Dia, tapi mereka ini seperti membangun syarikat, membangun bisnis, usaha yang lebih kepada kepentingan pribadi. Percayalah, itu tidak akan bertahan. Saya sudah melihat ya para hamba Tuhan yang menubuhkan gereja, membuka gereja, cawangan-cawangan gereja di seluruh Malaysia ini. Ya, kalau daripada mulanya mereka tidak benar, tujuannya tidak benar, tidak akan bertahan. Sebab Tuhan tahu perkara itu tidak memuliakan nama Dia. Jadi sangat tidak masuk akal kalau ada tuduhan-tuduhan di luar sana yang mengatakan kedatangan Yesus memporak-porandakan keluarga orang Kristen. Orang Kristen banyak bermasalah. Kenapa kata Yesus di sini? Dia cakap, ya ini tak boleh diartikan secara harfiah. Kalau diartikan secara harfiah, kelihatannya Yesus ini bermasalah dengan jemaat Dia. Yesus ini bermasalah dengan umat Dia. Tapi sebenarnya tidak. Oke, sekali lagi saya akan bacakan. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu menantunya. Dan musuh orang ini ialah orang-orang seisi rumahnya. Ini juga merupakan nubuatan dan nasihat Yesus kepada muridnya. Dan nasihat Yesus kepada kita semua, para umatnya. Ya, bukan berarti Yesus yang membawa masalah itu. Tapi apabila Yesus datang dalam keluarga orang percaya, orang Kristen khususnya, itu akan mengakibatkan masalah. Bukan Yesus yang melakukan masalah itu, tetapi ada akibatnya daripada kehadiran Yesus dalam keluarga orang Kristen itu. Sebagai contoh, saya beragama Kristen, adik saya pindah agama lain, ia akan bermasalah kepada keluarga yang lain. Ambil satu contoh, agama saya sekian agama saya, dan saudara-saudara saya yang lain atau adik-beradik saya berpindah kepada agama lain, ia akan menjadi masalah dalam keluarga itu. Pergaduhan di dalam keluarga ini diakibatkan apa? Karena berbeza fahaman agama. Apabila berbezanya fahaman agama, ya ada yang jadi Kristen, ada yang jadi itu, jadi ini dan sebagainya. Nah itu akibatnya. So, berbeza fahaman agama. Nah ini yang Yesus katakan itu, ini akan berlaku dalam keluarga orang Kristen. Itulah sebab adanya orang Kristen daripada agama yang lain dibuang oleh keluarga dia. Tidak diberi harta, dibuang. Ya, tidak diakui lagi sebagai anak. Ya. Kenapa? Karena agama. Nah, itu yang Yesus katakan menjadi porak-poranda dalam keluarga itu disebabkan agama. Sebab itu Yesus mengatakan, sesiapa yang mengikuti aku harus sangkal dirinya, pikul salibnya, dia cakap. Ya, karena itu perkara yang akan terjadi, harus terjadi pada setiap orang yang mengikuti Yesus. Bukan berarti kita ikut Yesus ini sama dengan masuk Kristen. Banyak orang masuk Kristen, ya, tapi belum tentu layak mengikuti Yesus. Itu sebab ada pernyataan-pernyataan Yesus di sini. Firman Tuhan juga berbicara, bukan semua orang berseru-seru dalam namaku aku mendengarnya, kata Tuhan. Kenapa adanya pernyataan seperti itu? Ya, karena di dalam Kristianan juga banyak orang kulit Kristen mudahnya masuk Kristen, tapi bukan mudahnya mengikuti Yesus. Karena cabaran ini, masalah ini harus terjadi dalam keluarga orang Kristen. Apabila kita menjadi Kristen, itu berarti kita mengakui bahwa kita adalah murid Kristus. Apabila kita ada pengakuan sebagai murid Kristus dan kita sudah melalui semua ritual, ya, sesuai dengan hukum Kristen, itu berarti kita sedang melakukan perintah Dia. Nah, orang-orang yang menjadi murid Kristus ini dan melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus, nah mereka ini adalah murid-murid. Dan kebanyakannya mereka ini bermasalah, akan bermasalah apabila melakukan perkara ini. Nah, sekali lagi saya ulang di sini, iblis tidak suka apabila seseorang Kristen itu bertobat. Ya, karena dia menjadi murid Kristus, dia adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, ini sangat bahaya bagi iblis. Ya,
kalau ada orang yang macam ini. Sangat bahaya. Tapi kalau masuk Kristen itu tidak bahaya bagi iblis. Karena firman Tuhan berbicara banyaknya orang masuk melalui pintu yang besar itu. Itu menggambarkan tentang gereja, pintu besar. Ya, orang boleh masuk keluar di situ, tapi belum tentu bertobat. Tapi apa kata firman Tuhan? Pintu yang sempit itu adalah pintu kebenaran, bukan semua orang dapat masuknya. Nah, mereka ini adalah murid-murid Kristus yang pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kebanyakannya mereka inilah yang bermasalah. Yang bermasalah bukan karena masuk Kristen. Yang bermasalahnya ialah melakukan firman Tuhan. Apabila melakukan firman Tuhan berarti itu orang berada di dalam pertobatan yang benar. Kalau masuk Kristen belum tentu bertobat. Tapi melakukan firman Tuhan itu berada dalam proses pertobatan. Ya. Nah, mereka ini yang bermasalah. Nah, inilah yang berlaku dalam keluarga Kristen. Sebab itu Yesus mengatakan lewat daripada firman ini, musuhnya sendiri adalah keluarganya. Ya, bapak bergaduh dengan anak, anak bergaduh dengan bapak, anak perempuan bergaduh dengan ibunya bergaduh dengan anak perempuan, mertuanya bergaduh dengan anak menantu, menantu bergaduh dengan mertuanya. Nah, ini memang lumrah. Kenapa perkara ini berlaku? Karena adanya pertobatan di dalam keluarga Kristen itu. Jadi mungkin kita pernah berasal daripada agama yang lain. Masa kita mengalami satu situasi atau kehidupan di agama yang lain, kita tidak ada masalah. Tapi setelah kita keluar daripada agama itu dan masuk Kristen, nah kita sudah ada masalah. Nah, ini Yesus katakan, ikut dia ini bukan mudah. Karena ada banyak cabaran, ada banyak masalah yang akan dihadapi oleh orang percaya. Nah, ini tujuan firman Tuhan ini. Bukan berarti Yesus yang akan melakukan kesalahan, kejahatan, memporak-porandakan keluarga orang. Tapi apabila kita yang ikut Yesus, akibat daripada kita ikut Yesus, nah itu akan munculnya masalah-masalah dalam keluarga. Nah itu. Dan saya percaya mana-mana agama pun ya ada cara pikir yang seperti ini. Ya, ada teologinya yang seperti ini. Ya, ini memang lumrah yang harus terjadi kepada setiap keluarga yang beza agama. Itu maksud dia. Haleluya. Ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Nah, ini juga menjadi persoalan bagi orang-orang di luar sana. Bagaimana ini menjadi persoalan bagi orang luar sana? Apa yang mereka katakan tentang perkara ini? Nah, mereka mengatakan perkara ini kalau mengikuti Yesus ada masalah. Disebabkan apa? Yesus sendiri mengatakan ini di sini, barang siapa mengasihi bapaknya lebih daripada aku, ia tidak layak. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, kata Yesus. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, sehingga kan ini diperdebatkan, bahkan orang Kristen sendiri, apatah lagi agama di luar sana, ya mereka mengutip ayat ini mengatakan bahwa Yesus tidak mengasihi ya para umatnya. Sebab buktinya ayat ini, Yesus mengatakan kalau mereka mengasihi keluarga mereka, orang itu tidak layak. Jadi bagaimana kita masuk Kristen ini? Dah masuk Kristen pun kita tidak layak juga kalau kita mengasihi keluarga kita. Baik berpindah agama lain. So, masuk Kristen pun tidak layak karena mengasihi keluarga. Apabila mengasihi keluarganya sendiri, ditolak oleh Yesus, tidak layak. Nah, ini persoalan di luar sana. Bukan orang Kristen saja yang mempersoalkan. Agama-agama dalam dunia ini pun mempersoalkan. Ya, apabila mereka menarik orang-orang Kristen, apabila mereka menginjil orang-orang Kristen, mereka menggunakan ayat ini untuk memesongkan kebenaran. Ya, supaya mereka ditipu dengan pernyataan-pernyataan sesuai dengan kutipan ayat ini. Ya, nah hari ini, pada pagi ini saya mau meluruskan tentang perkara ini. Dan ini bukanlah satu masalah besar.
sebenarnya kalau kita memahami ya keseluruhan isi ini. Nah, apa yang Yesus katakan di sini? Ayat 37 ini. Bukan kita tidak boleh mengasihi keluarga kita. Kita boleh mengasihi bapak kita, adik kita, mama kita, atau sesiapa saja dalam keluarga kita. Boleh. Tapi jangan menjadikan mereka nomor satu dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadikan mereka nomor satu dalam kehidupan kita, orang yang terpenting dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari kita sedang menduakan Tuhan itu. Dan tanpa kita sadari mereka ini akan menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Sebab kita lebih takut, kita lebih mengasihi, kita lebih menghormati mereka berbanding Tuhan. Kita ketepikan Tuhan, kita jadikan Tuhan ini kedua, atau dianaktirikan dan sebagainya. Nah, ini yang Yesus tegur, ini yang Yesus tegur kepada murid-murid dia. Kalau kamu menjadikan keluarga kamu nomor satu, dan saya nomor dua, kamu tidak layak bagiku, kata Tuhan. Sebab dalam kehidupan orang percaya ini seharusnya menjadikan Tuhan itu nomor satu. Kalau kita menjadikan Tuhan itu nomor satu, kita mengutamakan dia dalam segala laku kita. Di dalam segala perkara. Ya, banyak orang datang ke gereja rajin. Banyak orang rajin pelayanan dan sebagainya. Tetapi hanya memenuhi syarat sebagai orang Kristen. Tapi mereka tidak mau mengasihi Tuhan. Tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan mereka tidak sanggup melakukan apa yang Tuhan tuntut itu sebenarnya. Seperti guru-guru Taurat yang Yesus tegur. Kata Yesus tegur, kamu memberi aturan-aturan dalam agamamu. Tapi setiap aturan-aturan agama itu, ya kamu letakkan di bahu jemaatmu. Dan kamu tidak berani menyentuh aturan-aturan itu. Dengan satu jari pun kamu tak berani dicakap. Kamu hanya membebankan jemaatmu dicakap. Nah, itu teguran Yesus kepada guru-guru Taurat. Nah, itu juga teguran Yesus kepada kita semua pada hari ini. Ya, kita cuma menjadi Kristen. Tetapi kita tidak mau dibeban oleh kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mau diperintahkan oleh firman Tuhan untuk melakukan kebenaran itu. Kita hanya memenuhi ritual kita. Sebagai orang Kristen, datang ke gereja. Ya, ikut ibadah doa dan sebagainya. Tapi kita tidak mau bertobat. Sikit pun kita tidak mau meninggalkan dosa. Seperti perokok, peminum dan sebagainya. Berpuluh tahun menjadi Kristen. Tapi hidup tak pernah berbeza. Kenapa? Kenapa jadi seperti itu? Sebab tidak mau bertobat, tidak mau melakukan kebenaran. Nah, cukup menjadi Kristen. Nah, itu yang Yesus tegur. Nah, inilah firman Tuhan mengatakan ini. Kita lebih mengasihi keluarga kita. Istri kita lebih takut kepada istri kita. Apabila istri melarang kita datang ke gereja, kita tidak mau datang ke gereja lagi. Istri melarang kita berpelayanan, kita tidak mau melayani lagi. Tapi kita tidak pernah takut dengan Tuhan. Itulah firman Tuhan mengatakan. Ya. Kalau kita takut kepada manusia, berhati-hati. Kadang-kadang kita sedang menuhankan manusia itu. Seharusnya orang percaya lebih takut kepada Tuhan kita, lebih takut kepada Tuhan, tunduk kepada Dia. Kita menjadikan Dia nomor satu dalam hidup kita. Dialah tumpuan utama kita. Dialah setiap perilaku kita, setiap perkataan kita. Dia yang utama. Dia yang harus diutarakan. Nah, kita ini pelaku firman Tuhan. Dan menjadikan Yesus nomor satu dalam hidup kita. Nah, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Bukan berarti Yesus tidak mengasihi kita. Yesus mengasihi kita. Tapi pada masa yang sama Yesus juga mendorong dan menasihat para muridnya. Harus mengutamakan Tuhan. Nah, itu sebab dia mengatakan, kamu tidak layak bagiku kalau kamu mengutamakan keluargamu. Kedengarannya agak kasar, ya. Kedengarannya agak tegas. Ya, tapi itulah kebenaran. Di dalam kebenaran harus disampaikan dengan sejujur mungkin, sebaik mungkin. Tidak ada excuse atau menjaga hati. So, firman Tuhan juga berbicara, kalau kita banyak menjaga hati manusia, kita takut mereka marah dengan kita sebagainya. Berhati-hati. Mungkin kita sedang mengorbankan kebenaran itu. Kalau tidak ada kebenaran dalam hidup kita ini, kita takut dengan manusia, berhati-hati. Mungkin kita bukan di pihak Tuhan. Itu sebab Yesus mengatakan, kamu tidak layak bagiku. Kalau engkau mengutamakan, ya, dunia ini lebih daripadaku.
Nah, ini yang maksud firman Tuhan ini. Sebab itulah, ya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi setiap orang percaya yang percaya dengan sungguh-sungguh, bertobat dengan sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, usahakan sekuat mungkin untuk memikul salib yang Tuhan percayakan, yang Tuhan pertanggungjawabkan kepada kita. Itu buktinya daripada pelayanan kita. Bahwa pelayanan kita itu adalah pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan kemuliaan untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk keluarga atau sesiapa saja. Tapi untuk Tuhan. Sebab itulah dengan tegasnya Yesus memberi peringatan kepada murid-muridnya. Kalau aku mengasihi keluarga kamu lebih daripada aku, kamu tidak layak bagiku. Bapakmu, mamamu, adikmu, kalau engkau melebihi mereka, kamu tidak layak bagiku. Dengan tegasnya Yesus memberitahu perkara ini, supaya para muridnya faham bahwa Tuhan itu yang terpenting dalam kehidupan manusia. Barulah kita boleh mengasihi keluarga kita. Nah, kita harus sadari nih, di samping mengasihi keluarga, di samping menolong keluarga, di samping ya melakukan yang terbaik untuk keluarga, utamakan Tuhan dahulu. Bukan berarti Tuhan melarang kita mengasihi keluarga, bukan itu maksud dia. Kalau ada orang menafsirkan seperti itu salah. Apalagi di agama-agama seberang sana. Menafsirkan firman Tuhan ini mencopot, ya, dengan kemampuan dia, dengan daya pikiran dia sendiri yang menyesatkan. Ini ditolak karena tidak ada kebenaran di dalam dia. Kita harus pahami dengan lebih dalam firman Tuhan ini. Bukan berarti Yesus melarang kita mengasihi keluarga kita, ibu bapak kita, adik-adik kita dan sebagainya. Tapi Yesus mengajar kita mengutamakan Tuhan. Utamakan Tuhan dulu. Apa yang Tuhan perintahkan, mengutamakan dia. Dia yang berada yang pertama di dalam hati kita. Kalau Tuhan yang pertama dalam hati kita dan kita melakukan kehendak perintah dia, itu berarti kita sudah berjaya sedang melakukan kehendak Tuhan lewat daripada keluarga kita. Nomor 1 untuk Tuhan, nomor 2 untuk keluarga. Ya, kalau cara pelayanan kita seperti ini, itu berarti itu adalah buktinya bahwa kita sedang melayani Tuhan. Kita sedang memanfaatkan setiap nasihat, dorongan, setiap perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Buktinya apa? Ya, kita adil dalam keluarga kita. Kita dapat melayani mereka dengan sebaik mungkin. Itu buktinya. Karena Tuhan nomor 1 dalam hati kita. Kalau Tuhan nomor 2 di dalam hati kita, percayalah, ya, ketidakadilan itu akan berlaku dalam kehidupan kita secara pribadi. Tapi mungkin mulut kita mengatakan, oh, saya mengasihi istri saya. Tapi pada masa yang sama, karena Tuhan tidak ada dalam hidup kita, kita sedang mendoakan istri kita atau anak-anak kita. Kita pilih kasih, kita tidak adil. Ya, itu juga berlaku dalam kehidupan orang yang menjauhkan daripada Tuhan untuk menjadikan Tuhan itu nomor 2 atau langsung tidak percayakan kuasa Tuhan. Itu akan berlaku kepada kehidupan orang-orang yang beragama Kristen. Nah, inilah ajaran Yesus yang Yesus mau sampaikan kepada murid-muridnya. Bahwa setiap mereka yang mengutamakannya dan menjadikannya nomor 1 dalam kehidupan mereka, dan mereka ini dapat melayani dengan sebaik mungkin, mengutamakan Tuhan, dan mereka juga dapat melayani sebaik mungkin, melayani keluarga-keluarga mereka karena perintah daripada Tuhan. Nah, ini yang Yesus sampaikan. Nah, bukan berarti firman Tuhan ini berbicara, ya, sesuatu yang diartikan, ya, dengan tidak bijaksana. Ya, seolah-olah firman Tuhan ini kan, apabila seorang hamba Tuhan atau, ya, orang Kristen yang mengutamakan keluarga dia, nah, mereka terus ditolak oleh Tuhan. Oh, nanti dulu. Bukan ke arah itu. Tapi yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, saya ulangi sekali lagi. Menjadikan Tuhan itu nomor 1 dan melayani Tuhan itu adalah nomor 1. Dan Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Dan ini ada buktinya daripada setiap tindakan kita untuk, ya, melakukan firman Tuhan itu. Buktinya apa? Kita boleh melayani keluarga kita dengan sebaik mungkin. Karena Tuhan itu nomor 1.
Kalau keluarga kita nomor satu dalam hidup kita dan nomor dua Tuhan itu, percayalah, kemungkinan besar kita tidak dapat melayani Tuhan itu dengan sebaik mungkin. Karena keluarga kita lebih utama. Banyaknya orang Kristen tak dapat melayani. Kenapa? Dikongkong oleh keluarga. Takut dengan keluarga. Banyaknya orang memilih-milih gereja. Kena jadi apa begitu? Ya, semuanya berpunca daripada keluarga. Kadang-kadang keluarga ini tidak memahami tentang kehidupan kekristenan, tidak memahami Alkitab, firman Tuhan, sehingga anak-anak mereka tak dapat melayani dengan sebaik mungkin. Nah, itu salah satu daripada masalah dia. Nah, sekali lagi saya ulangi di sini, ya, firman Tuhan ini tetap benar. Dan apa yang diterjemahkan oleh para hamba Tuhan, ditafsirkan oleh para hamba Tuhan, kita masih berada dalam wilayah teologi Kristen yang sebenar. Jadi ini saja perkongsian kita pada pagi yang indah ini, pagi yang baik buat kita semua, karena Tuhan itu sungguh baik dalam hidup kita. Jadi terima kasih para sahabat pelayanan, Tuhan memberkati kalian.